Ini kita dengar sekilas suara mesinnya ya. Tunggu. Kalau kamu memang suka motor sport, tapi kamu masih rada takut beli moge, atau kamu kayak mau perkenalkan dulu lah. Karena istilah paling bagusnya kalau sebelum kita main di moge, kita itu main di motor-motor cc seperti ini dulu. Tapi ini motor cc kecil, rasanya kayak moge. Inilah R15 V3. Ini yang tipe tahun 2021. Ini sih pribadi aku paling suka livery yang ini, biru racing Yamaha dengan sedikit aksen abu-abu ya. Ini abu Evony warnanya katanya. Jadi ini tipe R15 V3 yang sudah VVA, Variable Valve Actuation, salah satu teknologi R15 yang membuat tarikan tengahnya lebih berisi sampai ke atas. Jadi meskipun cuma 150 cc, kita rasa sih ini udah sangat cukup lah kalau mau ngebut di kota-kota. Jadi aku suka panggil istilah motor-motor cc kecil ini ya, itu city bike. Motor city bike ini paling cocok dipakai di kota. Kalau touring apa, selera terserah masing-masing, tapi ini sudah sangat cocok dipakai harian untuk touring, sangat fleksibel. Dan yang paling aku mau tegasin itu kalau teman-teman mau start small dulu sebelum nanti baru beli moge, pelajarin basicnya mulai dari sini. Sedikit latar belakang dari motor ini adalah motor yang paling besar di kelasnya. Dimensinya saking besarnya sampai orang-orang awam kira ini memang moge. Orang-orang pikir ada dua jenis sih orang. Orang bilang antara ini motor kopong, atau orang yang pintar dia bilang itu ini motor pintar. Jadi oke lah, ya kan seadanya 150 cc mesinnya oke. Tapi apa salahnya kalau kita mau rangka yang agak lebar gitu ya kan, macam lebih sporty, lebih moge feel lah gitu ya kan. Siapa yang nggak mau? Ini tinggi joknya lumayan tinggi, mungkin paling tinggi di kelasnya. Kalau kita ngomongin fuel injection 4 tak 150 cc ya, ini merupakan yang paling tinggi di kelasnya, dengan tinggi badanku yang 174 cm. Tapi ini sudah dipasang lowering kit ya. Ini aku jinjit 0,5 cm lah bisa dibilang. Dan posisi ridingnya sport to lane sekali coy. Nah, BTW aku baru belajar satu hal ya. Ternyata selama ini kita kalau mau riding itu posisi yang benar ini bukan kayak gini ya. Pas kita udah jalan, kalau kita ngomongin naik di motor fairing kayak gini, itu harusnya kaki kita jinjit di sini. Jadi kalau orang bilang, footstepnya ini kurang racing lah, aku mau upgrade footstep racing. Menurutku sih coba pikir-pikir lagi, karena basicnya kalau kita mau naik motor fairing itu tetap kita harus jinjit. Dan ini udah sangat sporty dan udah paling betul yang kayak gini lah. Rancangan pabrik itu nggak pernah salah, sama seperti motor bekas yang satu ini modifannya semua masih settingan pabrik, nggak banyak dirombak-rombak. Makanya ini kita jual dengan kondisi yang sangat fresh, sangat mentah, dengan harga yang pastinya sangat masuk akal. Entah kenapa ya, kita kalau mau cari model V3 R15 udah langka kali kondisinya kita dapat yang mentah. Apalagi tengok di Facebook Marketplace ya, susah kali. Boro-boro V3, V4 aja kondisi yang mentah kita mau cari pun udah lumayan susah. Rata-rata bisa dilihat lah, udah di atas 17.000 km ya. Makanya terkhususnya apalagi ya, aku sih sering lihat juga di sosmed, pantau-pantau R15. Aku seiring aku lihat, banyakan dari teman-teman atau banyakan dari orang-orang Indonesia ya, mereka sebenarnya lebih cocok dengan desain V3 ketimbang V4. Dan aku sedikit setuju ya, karena lampu senjanya ini memang sangat memuaskan mata lah. Nah, jadi kondisi ini aku ceritakan sedikit kondisinya. Ini kita jual, ini kita tidak otak-atik sama sekali. Dari pemilik sebelumnya juga dia tidak otak-atik banyak, karena odometer masih berjalan 6.900 dan dia memang adalah pengguna yang pintar dan dia tidak mau mengubah banyak hal dari motor yang memang sudah cantik dari pabrikan. Jadi ini semua lampu sen masih standar semua, spion juga tidak dilepas.
Paling cuman tambah beberapa aksesoris seperti winglet, ban di upsize satu ukuran depan belakang yang membuat motor ini lebih moge look lagi sih. Dan ini ada single seat sama winglet belakang model R1 biar motornya lebih besar lah lihat dari belakang. Tapi part standar masih ada ya. Oh, aku lupa. Ini adalah casing ya. Dia cuma casing yang direkat dengan baut. Ini bisa dibuka. Pokoknya swing arm belakang ini masih original, cuma dikasih tutup cover aja. Selebihnya original, cat boleh diadu. Ini tidak ada repaint sama sekali karena memang fisiknya udah seperti ini. Odometer 6.900, makanya aku berani tawarin harga yang sedikit lebih tinggi dari pasaran, tapi ini sangat masuk akal ya, karena V3 ini adalah model yang sangat diminati pasar, tapi kalau kita mau cari dengan kondisi yang masih serasa kayak baru gitu ya, itu sangat langka. Jadi dari saklarnya, tombol-tombolnya, teman-teman bisa nilai sendiri. Boleh bawa mekanik silahkan. Kita bukan apa ya, kita memang sangat terbuka. Teman-teman mau bawa mekanik, kita dengan senang hati karena itu bisa dibilang effort juga ya. Jadi ya kita sangat terbuka, tidak masalah mau bawa mekanik. Pokoknya ini bisa dilihat langsung dari perintilan detail kecilnya, saklar, cat-catnya, gerigi-gerigi di footstep, itu semua masih kayak baru. Dan yang paling aku respect dan yang paling aku suka dari motor ini, yang membuat aku sor di depan mata langsung ya, kondisi kelistrikan di lampu sennya terkhususnya itu kayak flow kelistrikannya itu masih sangat sehat. Biasa lampu sen kalau baru keluar dari pabrik ya, itu denyut-denyutnya itu pelan. Denyut-denyutnya pelan dan elegan kayak gini gitu. Motorku padahal tahun 2022 ya, yang V4 ya, meskipun udah berjalan 36.000, itu denyutnya udah lumayan cepat karena udah pernah jatuh. Aku nggak tahu apa yang membuat denyutnya itu bisa berubah, tapi satu hal ini sih yang membuat aku bisa merasakan ya perbedaan yang sangat drastis, dan kita pasti pun lebih apresiasi kalau kelistrikannya masih seperti kondisi ini. Ini aku belum starter. Ini aki semua masih sehat juga, kelistrikan masih sangat sehat, apalagi mesinnya ya pasti masih sangat segel ya. Di odometer 6.900 saja. Ini kita dengar sekilas suara mesinnya ya. Tunggu. Tidak ada berbet sama sekali, dan biasa entah kenapa ya motor R15 V3 selama aku cek unit, bukan cek unit, maksudnya aku udah beberapa kali lihat motor-motor R15 V3 yang bekas di kota Medan, itu idle langsamnya kalau yang odometernya udah mulai ada usia ya, nampak kali bedanya. Dia kayak kelotoknya gitu ada beda gitu, ritmenya kayak nggak enak lah, nggak smooth gitu. Tapi yang ini bisa dijamin sangat halus. Teman-teman yang minat langsung datang aja atau tanya-tanya dulu dari WhatsAppku pun tidak masalah. Jadi kondisinya ini pajak plat hidup, tapi ini platnya bukan yang asli ya. Ini kan platnya tulis di 2029 karena ownernya ini dia langsung perpanjang, dia baru perpanjang bulan lalu. Ini aslinya kan motor tahun 2021, jadi platnya sudah hidup sampai 2031 dan pajaknya hidup sampai bulan Juni, 29 Juni 2027. Harga kita buka dengan sangat wajar, 28 juta. Kita masih berani bisa terima nego. Teman-teman yang minat langsung aja datang lihat unitnya, silakan. Teman-teman silakan lihat-lihat aja dulu. Tidak deal juga nggak masalah, pokoknya ya negoin aja di tempat. Ini kita sangat terus terang, motornya sangat mentah, mau bawa mekanik sangat terbuka, kita sangat terbuka. Silahkan hubungi WA saya untuk info selengkapnya. Thank you.
Semoga berjodoh.